Hi everyone, welcome back to the Al's channel. Hari ini aku mau pack my hospital bag yang aku sebenarnya udah packing, tapi aku mau liatin kalian apa aja yang aku bawa. Yeah. Okay, so first we have tumbler. Jadi apapun tumbler kalian bisa bawa. Yang penting menurut aku tuh tumbler yang udah ada attachment straw, cause when you have contractions or when you're in labor, kayak males banget kayak harus kayak ambil gelas atau apa minum. Jadi your husband can just put it to you and then drink. So tumbler. Ini kita ada nursing pillow. Ini agak besar sih, tapi ini enak buat nanti nursing yang aku ada videonya di unboxing yang aku pakai ini. Nursing pillow for later breastfeeding. Terus kita ada handuk. Aku tahu di hospital ada, tapi aku bawa just in case. Aku bawa. Terus di sini ada ini kayaknya bedong sih. Oh ya, ini isi semua bedongan dan all the muslin. Jadi aku nggak akan unboxing, tapi pokoknya ini semua bedong dan all the muslin. Ya aku taruh di sini. Nanti aku rencananya buat gampang tuh aku mau pakai post-it, karena kan ini suami yang akan buka dan ambil lain-lain. Jadi biar dia gampang aku akan taruh post-it gitu. Jadi ada title-nya for each box. Then we have ini kaos kaki mereka satu doang bayi aku. Ini kaos kaki baby and hats, baby hats and baby mittens. Then we have then we have ini aku bawa bodysuit yang newborn and also a few yang 3-6 bulan, karena kita tidak tahu ya nanti baby aku segede apa atau sekecil apa. Jadi aku bawa multiple choice of sizes. Jadi di sini ada bodysuit, one piece gitu. Ini baju aku. Ini baju aku. Jadi aku di sini taruh nursing bra, underwear and mostly underwear and nursing bra sih. Di sini. Ini my socks. Aku suka kalau misalnya hospital, I read somewhere that it's better to have socks yang ada gripnya, cause you're not really balanced after birth or like maybe you're still healing. Jadi lebih baik to be safe, you get socks yang ada grip socks. Ini aku ada bathrobe, aku juga bawa just in case. If I'm lazy to wear anything, misalnya kayak lagi di hospital cuman abis mandi pengen yaudah nyusuin and whatever, I just use the bathrobe. Ini juga ada baju aku. Kayaknya aku akan bawa mostly baju tidur dan baju tidur yang gampang buat nursing. Jadi ini semua baju tidur aku tuh yang buttonnya, jadi kayak kalau buat breastfeeding gampang. Aku bawa 3 piece sama satu kayak vibes kimono gitu sih. Then on this side ini lebih ke postpartum ya. Jadi aku ada ini dulu deh. Ini di dalamnya ada towel baby and also diapers. Aku tahu mungkin di hospital pasti dikasih diapers baby, tapi aku bawa just in case for extra. Ini dalamnya sendal jepit buat pas mandi, karena butuh ya to not like fall or anything. Buat mandi sendal jepit. This is the sendal buat dipakai di sana, maksudnya kayak biar anget aja. Silverettes. This is actually better because it's not a cream but it will heal with the breast milk yang masih nempel gitu. Jadi dia tuh kayak Silverettes, and Silverettes has a really high healing property. Jadi dia tuh silver, made with silver. And then you just put it like on your breast gitu. So I would need this just in case kayak iritasi atau apa. Then kita punya baby cotton balls just in case. Terus aku bawa baby wipes.
just in case. I know they have juga di sana. Then for me, aku ada corset, yeah, for after birth. This is important. Corset. And for postpartum, aku ada ini postpartum kit. So we have it's not a gel, it's like a kayak foam. Ini foam buat anti nyeri. Ini tisu basahnya yang ada juga property anti nyerinya, witch hazel. Ini celana dalam yang bisa dibuang, jadi sekali pakai buang. Oh sama ini penting banget. Jadi kan kalau misalnya abis lahiran normal tuh yang bawah situ harus benar-benar bersih. Dan menurut aku ini penting sih. Maksudnya di Jakarta, di Indonesia kita ada jet, tapi maksudnya ini biar lebih precise aja. Jadi dia it's a peri bottle. And then buat postpartum juga ini tuh satu set. Jadi dia ice pack. So the way you do it is you put, kalian pakai salah satu of like underwear yang disposable. Terus kalian pasang maternity pads-nya. Pasang dulu yang dingin ya bawahnya. Abis itu pads yang buat maternity yang pendarahan itu. And then abis itu kalian pakai foamnya biar anti nyeri. And then kalian bisa pakai tisu basahnya, bisa ditaruh di layer on top atau bisa dipakai juga. Dan abis itu kalian pakai celananya, and apparently it's like healing, so it feels better after birth gitu. Kita lihat ya nanti reviewnya dari aku. White noise machine. Aku bawa ini just in case mungkin di hospital babynya butuh white noise or anything, so I'll just put this. Or maybe I need white noise. Mungkin gue butuh ya, nggak tahu. Dengan charger, oh ya charger belum. Terus ini buat, iya jadi ini buat massage. Kalau misalnya buat ngeheating, massage gitu. This much needed. Udah, and then palingan dari aku tuh paling yang tambahan bawa charger yang panjang. Jadi charger yang panjang karena katanya di hospital colokannya agak jauh. Jadi kalau bisa kalian bawa charger yang panjang itu satu. Terus yang akan aku masukin lagi selimut karena di ruang salinan juga bisa dingin dan selimut mereka mungkin nggak tebel banget. Jadi selimut yang tebel atau yang cozy yang kalian suka. Vitamin, jangan lupa aku akan tetap minum vitamin prenatal aku. Apalagi ya? Kemarin, sama kipas. Kipas, tapi aku belum beli. Aku pengen beli kipas yang bisa taruh di bed persalinan itu. Jadi kalau misalnya lagi laboring atau keringetan, kepanasan, itu udah bisa ditaruh di kasur itu. Kayaknya namanya tuh fan gurita atau octopus fan atau something like that. And then terakhir gym ball and peanut ball aku akan bawa dan kain jarik. Itu yang belum masuk di sini karena masih dipesan. Jadi gym ball buat nanti pas kontraksi, peanut ball juga buat pembukaan panggul dan lain-lain. Dan kain jarik buat nanti suami bisa bantuin untuk release the contraction pains and everything untuk pas kontraksi nanti. I think that's all. Habis itu udah tinggal pack baju suami dan we can put this in the car. Oke, next karena kalian kemarin di konten unboxing aku nanya aku pakai stroller apa. Jadi aku pengen unboxing stroller and also to put the car seat in our car. Aku juga mau coba car seatnya udah oke dan aman nggak di mobil yang kita akan pakai nanti pas baby pulang. So come with me. Oke guys, jadi sekarang aku mau liatin strollernya dan ada dua tipe sebenarnya. Jadi ada yang Nuna Thrive Next ini. Dia tuh karena kita pecinta BMW sama Al, jadi ini yang kolaborasi BMW ya. Dia madep ke kita dan juga bisa madep ke depan. Ini also has this extra, jadi bisa diganti.
Jadi ini basinetnya yang bisa diganti nanti di sini. Kalau ini dia yang Dragonfly Bugaboo. Sebenarnya kita juga punya 2 tipe stroller karena beda fungsi. Jadi ini lebih for easy going buat traveling karena dia yang ini tidak cabin friendly. Jadi pas kita di info ini tidak bisa masuk cabin. Jadi kita yang ini cabin friendly. Jadi for traveling this is much better. Also this is safe ya buat newborn karena dia bisa sampai tiduran dan ada kanopenya. Kanope atau apa nggak tahu namanya apa. Pokoknya itulah ada tutupannya. This is for of course newborn dan nggak tahu ya ini nggak akan kepake lama kayaknya karena kan cepet kan masa pertumbuhannya. Mungkin kalau kita mau jalan-jalan ke mall dan juga kata suami ini bagus buat nutupin babynya biar nggak ada yang lihat. Jadi ini lebih privacy. This is more for jalan-jalan or going to the mall also. Then you can also close it like that. Ini sebenarnya kalau dilihat tidak begitu private ya, maksudnya kayak segini doang. This will be very useful for like long term. This I think if she's a bit like bigger, it's way smaller in size ya, kelihatan ininya. But I like that it's very simple to pack. I don't know how to do it, but apparently kayak tinggal tarik sini, gue nggak bisa karena lagi hamil. Tapi katanya tinggal tarik kayak gini terus kayak langsung cepet gitu. Jadi kalau lagi buru-buru traveling langsung udah. So these are my 3 choices. Yang car seat kita lagi cari yang newborn. Dan this is like the basic stroller that we're gonna use for day to day. Jadi sebenarnya nih kalau aku bisa review dari sekarang ya, dia nih very very lightweight. Oh gue jadi jualan ya. Maksud gue ya enak banget tapi kayak bener-bener kayak gak berat. Ini nggak berat, my first impression. Ini agak berat. Maksudnya nggak berat yang kayak signifikan ya. Light juga sih, tapi agak effort. Okay guys, thank you guys for watching my unboxing hospital bag yang sebenarnya di packing ya. Dan semoga kalian suka konten ini dan semoga ini membantu juga buat para moms yang mau lahiran bentar lagi kayak aku. And thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!